Oke, rekan-rekan ubur-ubur ikan lele, kita mulai persiapan kita, Le. Kita akan mulai persiapan kita, rekan-rekan semua, pada kesempatan malam hari ini, di mana persiapan kita malam hari ini hanya membahas satu bahan, yaitu minggu keempat saja. Ya, kok minggu ketiganya nggak dibahas, Pak? Karena minggu ketiga kita akan pasca tanggal 20 April, ya. Jadi, seperti yang sudah disuarakan di bulan yang lalu, persiapan yang terakhir, kan, kita akan membahas yang minggu keempat saja. Nah, sebelum kita memulai persiapan ini, kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami boleh mempersiapkan diri untuk berkumpul di tempat ini, bersama-sama mempersiapkan diri mengajar anak-anakmu di minggu keempat bulan April ini. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, rekan-rekan, tema di minggu keempat yaitu adalah benarkah Yesus dicuri? Bacaan Alkitabnya diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15, ya. Saya mohon maaf sekali lagi karena skenannya salah, ya. Mas David kayaknya kebanyakan makan ketupat lebaran kemarin, jadi scannya malah bacaan minggu ketiga, ya, salah scan. Jadi ubur-ubur ikan lele scanannya libur dulu, Le, hari ini. Dan saya minta mungkin ada rekan-rekan yang bisa membacakan Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Ya. Ada yang bisa membantu untuk membacakannya, rekan-rekan? Matius 28 ayat 11 sampai 15. Satu orang saja cukup. Ada yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau membacakan bagian Saya, Alkitab Pak. ini? Oke, silakan, Ci. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat serta seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga betul ya, Pak? Sementara di tengah jalan kan awalnya, Ci. Iya, bentar, Pak, bentar. Sebelas ya, Pak, ya? Oh, 11, Ci. Salah, Pak. Nah, kebanyakan ketupat nih. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih, Ci. Oke, rekan-rekan, ini adalah sebuah bagian yang boleh dikatakan jarang dibaca, yang pertama, tapi punya peran yang penting di dalam, kalau bicara tentang komunitas Matius, maka komunitas Matius ini adalah komunitas yang menerima berita Injil di tengah identitas mereka sebagai orang Yahudi. Makanya tadi sempat di awal saya sempat diskusi dengan Ci Irin, Matius 1 diawali dengan silsilah Yesus Kristus. Karena orang Yahudi sebagaimana orang Asia pada umumnya, termasuk kita semua di Indonesia ini, sangat mementingkan yang namanya genealogi. Keluarganya siapa? Bibit bebet bobotnya Yesus ini apa? Nah, diukur dari keluarganya. Di dalam bagian ini, rekan-rekan, di mana ini merupakan sebuah bagian yang boleh dikatakan unik, ya. Karena apa? Karena hanya ada di Matius saja.
ya bagian tentang dusta mahkamah agama ini. Di Injil-Injil yang lain tidak ada, kalau boleh kita cek begitu ya rekan-rekan. Nah, dalam bagian ini Matius hendak menjelaskan mengapa orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, udang di balik rempeyeknya adalah ini. Sebenarnya rekan-rekan, para ahli Taurat pada saat itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, karena inkompatibilitas, ketidaksesuaian konsep tentang kemesiasan itu yang dibawa Yesus dengan yang diyakini oleh para ahli Taurat, maka ahli Taurat akhirnya bersikap untuk mengeliminir Yesus. Kenapa mereka mengeliminir selain daripada mereka punya pikiran harusnya Mesias itu terlahir dari keluarga yang mapan. Nah, Yesus kalau kita lihat rekan-rekan bukan lahir dari keluarga yang mapan. Ya. Dia bahkan berasal dari keturunan yang biasa-biasa saja walaupun ada garis keturunan. Dan yang kedua, harapannya para ahli Taurat ini kan Mesias itu benar-benar mengoverturn. Jadi menunggang balikan kekuasaan Romawi menggantinya dengan kejayaan Israel seperti pada masa dahulu kala. Nah, ini yang tidak kompatibel dengan pesan kemesiasan yang Yesus bawa, yaitu apa? Yaitu bukan memerdekakan secara politis, tetapi membawa sukacita secara rohani, menjembatani hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia, membawa manusia kepada kondisi sebelum kejadian 3. Ya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Allah dan manusia begitu erat hubungannya. Allah bisa datang kapan saja, dalam waktu apa saja dia bisa hadir, dan bahkan bercakap-cakap dengan manusia. Begitu juga dengan antar sesama manusia. Tidak ada sekat yang merintangi pemikiran mereka, sehingga menganggap satu dan yang lain di dalam kasih, serta menghargai satu dengan yang lain sebagai sesama ciptaan. Nah, ini yang membuat apa? Akhirnya ketika para ahli Taurat itu mendengar ya apa yang dibawa, berita yang dibawa oleh para penjaga yang menjadi saksi mata kebangkitan Kristus, selain daripada perempuan-perempuan dan para murid Yesus, akhirnya mereka berunding supaya apa? Supaya mereka tidak mendapat malu. Karena apa rekan-rekan? Kalau seandainya para ahli Taurat mengatakan Yesus bangkit, maka bukan gimana lagi ya, mereka yang diserang, boleh dikatakan. Karena masyarakat merasa kecewa. Kamu selama ini menyatakan Yesus itu sesat, Yesus bukan Mesias. Toh kamu sendiri yang ngomong, ya benar, Yesus bangkit. Mereka bisa diserang masyarakat hari itu dan boleh dibilang tidak ada kedamaian. Jadi memang Tuhan juga mendesain ini untuk apa? Mendesain ini untuk, ya boleh dikatakan, menjaga perdamaian yang pertama. Dan yang kedua, rekan-rekan, kenapa Tuhan mendesain ini? Karena ia ingin menunjukkan karakter orang fasik. Nah, karakter orang fasik itu adalah orang yang menjadi pilihannya, yaitu para ahli Taurat, orang-orang yang dianggap boleh dibilang luar biasa lah di dalam hal pengetahuan, ya. Mereka justru karena saking pinternya mereka akhirnya membuat berita bohong yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan ia dicuri. Nah, hal ini yang kemudian disebarkan oleh semua orang, termasuk yang membuat para murid menjadi ragu sebenarnya pada awalnya. Apakah Yesus bangkit? Mereka sempat ragu. Dan yang kalau bicara tentang kehidupan para ahli Taurat, rekan-rekan, mereka yang menyebarkan ini ya hidupnya sebenarnya nggak oke akhirnya. Karena apa? Karena mereka menjadi pribadi yang tidak bisa menerima situasi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sampai hari ini, kalau kita bicara tentang masyarakat Yahudi, apalagi penganut agama Yahudi, itu nggak percaya kebangkitan Yesus itu benar adanya. Nah, apa yang mau kita ajarkan daripada ini, rekan-rekan?
yang mau kita tekankan pada anak-anak sederhana. Jangan membuat hoaks. Jangan membuat hoaks. Jangan bersaksi dusta. Karena apa? Karena para ahli Taurat yang diprogram untuk tidak melanggar ke-10 firman, mereka justru melanggar. Nah, kita harusnya sebagai umat yang tahu kebenaran Yesus Kristus, kebenaran info bahwa Yesus Kristus bangkit, itu nggak boleh jadi pribadi yang bohong. Kita nggak boleh menyebarkan kebohongan. Yesus itu bangkit benar adanya. Saksinya banyak, termasuk para saudara. Sehingga apa? Kita harus menjadi anak-anak yang membawa berita itu. Dengan apa? Sikap hidup yang jujur. Sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kejujuran berkenan di hadapan Allah. Tetapi kefasikan ditolak olehnya. Nah, ini yang mau kita ajarkan, poin tentang kejujuran ini kepada anak-anak. Di mana bagian ini juga semakin ditegaskan lewat apa? Lewat bacaan yang menjadi ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk semua kelas diambil dari Amsal 14 ayat 2. Nggak dipotong-potong ya. Saya nggak mau ada perpotongan lagi lah, udah. Gampang ini soalnya pendek ya. Amsal 14 ayat 2 nanti tolong disesuaikan dengan TB2. Ya, siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Ini nanti tinggal disesuaikan dengan TB2. Lagu pendukungnya juga bisa dilihat di sini. Aku mau jadi anak jujur ya, JUJUR. Oke. Itu untuk bahan dan juga ayat hafalan. Sebelum aktivitas ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan rekan-rekan? Kan? Oke, kalau aman diingat lagi rekan-rekan ayat hafalannya dari Amsal 14 ayat 2. Nggak ada embel-embel ABCDE-nya. 14 ayat 2 untuk semua kelas. Oke, masuk kepada sesi aktivitas rekan-rekan. Aktivitasnya itu untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud. Nah ini, mewarnai gambar para prajurit yang terkejut dan takut melihat pintu kubur. Nanti gambarnya bisa dicek di QR code yang tertera di dalam tayangan saudara, begitu ya, yang ada di dalam link ini, ya, akses materi digital. Ya. Dan untuk kelas yang lebih besar, yaitu Yehezkiel sampai dengan Musa, aktivitasnya adalah ini. Nih, surat kejujuran yang berisi pengakuan, permohonan maaf, dan janji tidak mengulangi lagi. Nah, ini bedanya. Kalau di sahabat anak arahannya adalah untuk dibaca di depan kelas. Saya nggak mau dibaca di depan kelas. Karena bicara tentang kejujuran ini juga kita mau mendidik anak-anak untuk jujur kepada diri sendiri dan lingkungan internal mereka. Ini kepada siapa sekarang tujuan surat ini? Kepada orang tua mereka. Jadi aktivitasnya rekan-rekan untuk kelas Yehezkiel dan Musa adalah membuat surat kejujuran berisi pengakuan, permohonan maaf, janji tidak mengulangi lagi, ditujukan kepada orang tuanya. Ya, ini seorang yang telah dibohonginya diganti kepada orang tuanya. Tolong dibawa pulang, dikasih kepada orang tuanya. Dan catatannya adalah surat itu dibacakan di hadapan orang tuanya. Sok mangga di videoin, dikirim ke grup kelasnya. Itu ya rekan-rekan, baik kelas Yehezkiel maupun kelas Musa. Itu untuk aktivitas rekan-rekan, ada pertanyaan? Aman semua aktivitasnya? Oke, mantap Cik. Jadi diulangi lagi ya rekan-rekan, yang Yehezkiel dan Musa, aktivitasnya ini ya, surat kejujuran. Susah kali, Pak. Surat kejujuran berisi pengakuan, permohonan maaf, dan janji tidak mengulangi lagi ditujukan kepada orang tuanya. Nanti tolong suratnya itu dibacakan di hadapan orang tuanya memvideokan, tolong dikirim ke grup kelas masing-masing. Untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud, mewarnai gambar para prajurit yang terkejut dan takut melihat pintu kubur. Tolong aktivitasnya dibawa pulang ke rumah, ya, pesan saya. Jangan ada yang tercecer-cecer. Ya. Kalaupun misalkan tercecer, tolong ya kepada anak-anak yang membuat aktivitasnya, tolonglah jangan ditinggalkan di ruang kelas. Tapi kalau memang mau dibuang,
buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ditinggal di ruang kelas, di tengah jalan, atau bahkan ya di dekat-dekat tangga itu. Ada tong sampah kok. Bawalah sedikit lebih jauh. Oke, itu rekan-rekan untuk materi yang menjadi persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, dengan demikian materi bulan April sudah habis semua. Jadi untuk persiapan berikutnya kita akan masuk persiapan Mei. Ya, minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Gitu ya. Nah, persiapan bulan Mei rekan-rekan. April ya, hari Sabtu. 26 April, saya harus catat. 26 April 2025, jamnya masih sama, jam 7. Ya, rekan-rekan. Persiapan GSM. Mohon dicatat di agendanya, diingat-ingat tentang persiapan ini jam 7 malam. Dan juga rekan-rekan jangan lupa untuk nanti ketika sebelum membuat draft, tolong dilihat lagi tayangan ulangnya supaya tidak miss informasinya, begitu ya rekan-rekan. Dan juga ditekankan lagi mulai bulan ini rekan-rekan ada anak-anak katekisan yang akan magang, jadwalnya sudah saya share di grup pengurus, tolong dibimbing dan dibina gitu ya. Dibina sebina-binanya begitu ya, supaya mereka juga boleh melayani dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Menjadi sebuah pembelajaran yang berharga sebelum mereka dinyatakan dewasa di dalam iman. Juga rekan-rekan diingatkan kembali agar tidak terlambat datang ke ruang ibadah di kebaktian, ikut kebaktian yang onsite pada KU1 maupun ketika di kelas gitu ya. Kalau boleh bisa lebih awal itu akan jauh lebih baik untuk persiapan kita, termasuk juga untuk mengirimkan draftnya. Itu aja mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi? Untuk Pemuraya GSM tanggal berapa ya, saya lupa. Tanggal 24, Pak. Oh, Mei. 24 Mei ya? Oke. Iya. Tanggal 20 ada perayaan Paskah, jadi digabung semua, tempatnya di parkiran. 20 April kan sih, bukan Mei kan ya? Bukan, April. Ya. Tambahan juga rekan-rekan yang sudah menjadi pasutri khususnya rekan-rekan minggu sekolah minggu yang sudah berpasangan, mohon bisa mengisi jadwal gitu ya. Mengisi daftar link persekutuan pasutri yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April. Ya, 26 April itu jamnya pagi kok rekan-rekan. Mulai sekitar jam 9, ya 9 jam 10-an lah katakanlah, selesai jam 12. Jadi jam 12 udah pulang lah gitu ya, dan dapat makan, dapat konsumsi. Kenapa diharapkan mengisi? Karena selain nanti ada games menarik, ada hadiah juga yang disediakan oleh Klasis begitu ya. Juga untuk perhitungan konsumsi rekan-rekan gitu ya. Jadi ini masih sangat sedikit, soalnya responnya baru sekitar 15 pasang. Diharapkan rekan-rekan semua khususnya yang sudah berpasangan dan sudah menikah begitu ya, boleh mengisi formulir yang di-share untuk persekutuan pasutri, karena tenggat akhir pengisiannya sudah semakin dekat, yaitu 12 April 2025 ini. Persekutuannya diadakan 26 April dan saya harap rekan-rekan semua yang sudah berpasangan boleh sudah menikah dan berpasangan boleh mengikuti kegiatan ini. Juga untuk rekan-rekan katekisan tolong diinfokan ke orang tuanya supaya boleh ikut ya di kegiatan tersebut. Ya, mendaftarkan diri, dijamin seru ya, percayalah ya. Soalnya saya juga disuruh daftar walaupun belum ada pasangan ya, karena kepentingan panitia. Itu aja kalau dari saya rekan-rekan, linknya bisa diakses di grup maupun di media sosial GKIJ Curug. Jangan lupa tayangan persiapan kita ditayangkan kembali di YouTube. Kalau udah nggak ada lagi, tolong diingat persiapan berikutnya tanggal 26 April jam 7 malam ya rekan-rekan. Jadi malamnya ada persiapan gitu ya.
Itu aja kalau dari saya. Juga kalau sudah tidak ada lagi tambahan, kita akan menutup persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu keempat bulan April yang akan datang ini. Berkati ya Tuhan persiapan pribadi kami dan sempurnakan rencana mengajar kami juga, pelayanan kami agar semuanya berkenan untuk mulia nama-Mu. Jika sebentar kami akan berpisah, lanjutkan kehidupan kami, berkati ya Tuhan agar semua yang kami lakukan, semua yang kami katakan, semua yang kami pikirkan boleh memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Malam Pastor, malam semua. Selamat malam Pastor. Malam teman-teman. Ini loh.